lagi bersama Miss Tania dan Miss Fanny. hari ini kita mau mulai ibadah AFCF Kids Palembang. Sebelum kita mau mulai ibadah, kita mau ngapain dulu ya Miss? Kita mau ngapain nih adik-adik? Pada sudah tahu kan semuanya? Nah, sebelum kita berdoa, Miss akan terus ingatkan kalian untuk ibadah di hari Sabtu jam 10 pagi di AFCF Kids ya. Oke semuanya, yuk adik-adik, Miss mau undang kalian untuk bangkit berdiri. Kita mau berdoa, kita mau undang Tuhan Yesus untuk hadir di ibadah kita pagi hari ini. Yuk sama-sama kita pejamkan mata kita, kita lipat tangan kita, ikutin Miss berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Tuhan, tuntun kami agar kami selalu mengingat akan karyamu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Semuanya katakan amin. Nah adik-adik, kita hari ini akan Miss mau mengajak kalian bagaimana kalian menyembah Tuhan. Nah selama ini kita tetap bernyanyi, kita tetap memuji Tuhan, tapi hari ini kita akan melakukan sesuatu yang berbeda. Adik-adik di rumah penasaran kan? Nah, yuk adik-adik, Miss mau kalian tetap pejamkan mata, kalian tetap fokuskan ibadah ini kepada Tuhan ya. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan adik-adik juga dan Miss. Oke, yuk kita sama-sama nyanyi ya. Kita nyanyikan Ku Bersyukur Bapa ya adik-adik. Kita boleh pejamkan mata kita, kita boleh angkat tangan kita, kita berdoa, kita bernyanyi kepada Tuhan. Banyak yang Kau Mari katakan sama-sama, Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Rasakan begitu kebaikan Tuhan dalam kehidupan kalian. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus senantiasa baik ya adik-adik. Kita sama-sama. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku.
bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nah, adik-adik, bagaimana setelah kalian menyembah Tuhan pagi hari ini? Nah, adik-adik, kalian pasti merasakan begitu luar biasa kasih Tuhan kepada kalian. Nah, adik-adik, setelah kita akan melanjutkan kembali, kita mau apa, Miss? Kita mau memuji Tuhan. Ya, kita tetap memuji Tuhan. Kita mau tetap semangat. Ya, oke adik-adik. Adik-adik, kita nyanyi bersama-sama. Tuhan Yesus baik ya. Semua katakan amin dengan kuat. Ayo sama-sama nyanyi kita. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Semua katakan amin ya. Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kalian. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin, amin, amin. Yes, thank you Jesus.
adik-adik, shalom semuanya. Apa kabar semua? Wow, pastinya luar biasa ya. Hari ini kita berjumpa lagi di Super Sunday AFGF Kids Palembang. Sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Mari siapkan hati kalian, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Beri kami hikmat dan pengetahuan akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita akan belajar untuk berkata cukup. Maksudnya berkata cukup apa, Miss? Jadi, berkata cukup ini bukan berarti adik-adik cepat puas dengan apa yang sudah adik-adik raih. Melainkan, berkata cukup ini adalah belajar untuk bersyukur dengan apa yang sudah dimiliki oleh adik-adik. Nah, Miss mau tanya nih sama kalian. Adik-adik pasti punya sebuah keinginan atau harapan bukan? Ya, jadi misal ya, adik-adik punya harapan nih, kalau misal adik-adik mendapatkan nilai yang bagus di sekolah, adik-adik menginginkan sebuah mainan. Nah, tetapi kenyataannya adik-adik tidak dibelikan sebuah mainan oleh orang tua kalian, melainkan sebuah makanan ya, makanan kesukaan kalian. Nah, adik-adik pasti kecewa ya karena tidak sesuai dengan harapan adik-adik. Nah, disitulah adik-adik harus belajar bersyukur dengan apa yang adik-adik sudah miliki. Nah, hari ini Miss akan menceritakan seorang tokoh Alkitab bernama Pak Zakeus. Wah, ada yang tahu siapa Pak Zakeus? Betul, Pak Zakeus adalah seorang pemungut cukai atau pemungut pajak ya. Jadi adik-adik tahu nggak? Di masa lalu, masyarakat menganggap Pak Zakeus itu sebagai orang yang berdosa. Mengapa ya sampai masyarakat menyebut Pak Zakeus sebagai orang berdosa? Apa sih yang dilakukan oleh Pak Zakeus sampai dicap sebagai orang berdosa? Nah, adik-adik tahu nggak? Jadi, di masa lalu, pemungut cukai ini tugasnya adalah memungut pajak. Memungut pajak dari bangsanya sendiri untuk kepentingan bangsa lain. Wah, wajar saja ya masyarakat menganggap Pak Zakeus ini sebagai seorang berdosa karena ia sudah sebagai pengkhianat ya, pengkhianat bangsanya sendiri dengan memungut pajak bangsanya sendiri. Nah, dan yang kedua, seorang pemungut cukai ini tugasnya adalah mencari keuntungan. Jadi dia selalu berpikir bagaimana cara mendapatkan keuntungan dari pemungutan pajak bangsanya sendiri. Ya, jadi seorang pemungut cukai ini, yaitu Pak Zakeus ini, nggak merasa puas, tidak pernah merasa puas, tidak pernah berkata cukup dengan harta yang dimilikinya, ya, tidak bersyukur dengan apa yang dimilikinya, melainkan yang ada di pikirannya hanya untuk mencari keuangan, mencari keuntungan, mencari materi, harta-harta dari bangsanya sendiri. Nah, adik-adik tahu nggak? Suatu ketika Pak Zakeus ini mengalami perjumpaan bersama Tuhan Yesus. Adik-adik tahu nggak apa yang terjadi setelah Pak Zakeus berjumpa kepada Tuhan Yesus? Jadi, ketika Pak Zakeus berjumpa pada Tuhan Yesus, hidup Pak Zakeus diubah oleh Tuhan Yesus. Ya, di mana Pak Zakeus dulunya hanya mencari keuntungan, tidak pernah puas dengan harta yang dimilikinya, selalu merampas harta milik orang lain, harta bangsanya sendiri. Nah, tetapi ketika diubah Tuhan, Pak Zakeus justru memberi hartanya kepada orang miskin, kepada orang yang membutuhkan. Ya, Pak Zakeus menjadi berkat bagi orang lain. Wow. Dan yang kedua,
di mana dulunya Pak Zakius menganggap harta itu menjadi tujuan hidupnya, malah sebaliknya dia mau memberi ya kepada orang miskin. Bahkan ia mau mengembalikan 4 kali lipat dari harta yang sudah dirampasnya. Wow, 4 kali lipat itu nggak sedikit ya. Adik-adik, 4 kali lipat dari harta yang dirampasnya itu banyak, adik-adik. Wah, luar biasa ya. Hidup Zakeus telah diubah oleh Tuhan, di mana dulunya hanya tidak puas, selalu tidak berkata cukup dengan harta yang dimilikinya, selalu mencari keuntungan dari bangsanya sendiri. Tapi dia diubah Tuhan menjadi orang yang suka memberi, suka menolong orang miskin, menolong orang yang membutuhkan, bahkan menjadi berkat bagi orang lain. Wah, adik-adik, siapa yang mau belajar seperti Pak Zakeus? Miss juga mau belajar. Oleh karena itu, adik-adik semua harus belajar ya untuk berkata cukup atau bersyukur dengan apa yang adik-adik sudah miliki. Oke adik-adik? Nah adik-adik, ayat hafalan di minggu ini ada di Ibrani 13 ayat 5. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Sekali lagi ya, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Adik-adik jangan lupa ya kirim ayat hafalannya. Nah adik-adik, setelah kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita doa penutup yuk. Mari siapkan hati kalian, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Sebentar lagi kami mau berdoa untuk bangsa kami. Tuhan lindungi bangsa kami. Jauhkan bangsa kami dari segala mara bahaya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Point for fun. Bagaimana cara untuk mendapatkan poin? 2 poin untuk komen di YouTube. Jadi tulis nama kalian di kolom komentar dan bukan di live chat ya. 2 poin untuk video ayat hafalan. Kirimkan video ayat hafalan kalian ke WA gereja di 085795x708. 4 poin untuk video yang terpilih. Video yang kalian kirim akan dipilih untuk menjadi pemenang loh di setiap minggunya. 1 poin untuk join di iCare. Setiap kehadiran kalian di iCare, maka kalian akan mendapatkan 1 poin lagi loh. 1 poin untuk menghafal ayat di iCare. Bagi kalian yang bisa menghafal ayat di iCare, maka kalian akan mendapatkan 1 poin lagi. 5 poin untuk undang teman di ibadah. Kalian bisa mengajak teman atau saudara untuk join bersama selama 3 minggu berturut-turut, maka akan mendapatkan 5 poin. Ayo segera kumpulkan poin kalian sebanyak-banyaknya untuk ditukar hadiah. Dan jangan lupa untuk undang teman atau saudara kalian ya. God bless you, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.